kabar? Di video kali ini saya bakalan sharing tentang bagaimana cara mengatasi anak balita yang menjadikan tangisan sebagai senjata untuk mendapatkan keinginannya. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, teman-teman di rumah jangan skip videonya, tonton sampai habis ya. Tapi tunggu dulu. Sebelumnya saya mau ngasih tahu kalau saya itu bukan seorang psikolog, saya juga bukan seorang praktisi pendidikan. Saya hanya sebatas seorang ibu rumah tangga yang belajar parenting dari orang-orang yang memang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Saya senang banget sama Bunda Eli Risman, di mana tulisan-tulisannya sangat menginspirasi untuk menjadikan pondasi bagi kita orang tua baru atau mungkin orang tua yang mau belajar. Terus saya juga seneng banget sama Ayah Edi. Saya ikuti di Facebooknya, saya beli bukunya, dan saya ikuti tips-tips yang beliau tulis di buku tersebut. Saya juga seneng sama Ustadz Aam Amiruddin, dimana sedikit banyak beliau sering membahas tentang bagaimana pola asuh anak. Nah, tentu di sini saya ingin berbagi berdasarkan pengalaman yang memang saya jalani sendiri terhadap anak saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman di rumah yang sekarang sedang kebingungan bagaimana mengatasi tantrum pada anak. Ketika anak menjadikan tangisan sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, lalu itu berhasil, maka pada suatu hari, pada suatu waktu, pada suatu saat, mereka akan menggunakan cara yang sama untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Jangan dikira loh, anak balita itu cerdas, jenius. Jadi jangan sampai teman-teman di rumah berpikir bahwa mereka nggak tahu apa-apa, mereka nggak ngerti apa-apa. Wah, itu salah besar. Anak balita itu anak-anak yang jenius, anak-anak yang pinter. Tergantung bagaimana orang tua menstimulasinya. Contoh kasus, misal si A, dia pengen makan es krim jam 11 malam. Terus dia nangis, teriak-teriak. Orang tuanya, aduh kenapa nih anak nangis teriak-teriak. Akhirnya ya udah deh, daripada berisik, daripada teriak-teriak, kasihan juga, kita cari yuk warung 24 jam, kita beli es krim. Anak itu langsung, wow, aku berhasil nih bikin mama beliin aku es krim. Nanti kalau aku pengen sesuatu, aku mau gitu lagi biar diturutin. Nah, gitu. Mereka tuh berpikir seperti itu. Jangan dikira otaknya tuh pinter banget. Makanya kita sebagai orang tua yang tahu mana yang baik, mana yang buruk, harus bisa menyikapi ini dengan benar. Ada contoh kasus ketika itu saya sedang ngajar di salah satu TK. Jadi murid saya usianya sekitar 4 tahun. Ketika bekal makanan itu isinya apa? Keripik pedas. Jadi seharusnya kan anak TK itu isinya apa? Roti, susu, atau nasi. Bekal makanan yang bergizi, isinya dia itu beda. Isinya adalah keripik pedas. Saya sempat kaget, kok nih anak isinya keripik pedas, padahal usianya 4 tahun, tapi dia udah kuat banget nih makan pedas gitu. Dan bener tok, keripik pedas gitu. Saya tanya sama orang tuanya, loh Bu, kenapa dikasih kayak gini? Karena dia doyan. Kalau dia nggak dikasih, dia nangis, dia ngamuk. Oke. Begitu caranya. Mungkin pada saat itu orang tuanya belum tahu bagaimana cara untuk menangani anak ini, dan kebetulan anak ini juga tidak diasuh tok sama orang tuanya, tapi tinggal juga bersama orang lain yang mengasuh dia. Jadi mungkin ketika dia nangis, ya udah deh dikasih. Nah, apa akibatnya? Pada usia sekecil itu diberi makanan-makanan yang mengandung banyak penyedap rasa, lalu juga pedas ya kan, amandel dong. Nah, bengkak di usia seperti itu, sedangkan dia belum bisa dioperasi kata dokternya. Nah, kalau kayak gini kejadiannya yang rugi anaknya dong, yang jadi sakit anaknya. Sedangkan anak nggak tahu itu baik atau enggak buat badan dia. Nah, yang tahu baik atau enggak itu siapa? Kan orang tuanya. Berarti orang tuanya yang berperan penting dalam menyikapi hal seperti ini. Dan jangan sampai itu terjadi pada anak-anak kita. Ketika anak menginginkan sesuatu terus kita nggak bisa penuhin, hal yang pertama adalah bicarakan baik-baik, kasih tahu. Misalnya, kalau hal itu masuk akal, mungkin kita bisa menunda. Contoh, anak kita pengen beli mainan, tapi pada saat itu kita nggak punya anggaran untuk membeli mainan. Kita bisa kasih tahu sama mereka bahwa nanti ya deh, maaf, ibu belum bisa beliin kamu mainan. Nanti kalau udah gajian kita beli mainan yang kamu pengen ya. Tapi ketika gajian beneran harus dikasih. Karena kalau misalnya kita bohong, itu mereka nggak akan percaya lagi sama kita. Tapi kalau keinginannya adalah keinginan yang tidak masuk akal, seperti salah satu contohnya tadi, anak kecil yang makan pedas dan mengakibatkan
sakit pada dirinya, kita sebagai orang tua ya tegas tidak, mengatakan tidak pada mereka secara baik-baik ya, jangan sambil marah-marah juga. Kalau sambil marah-marah, anak emosi, kita emosi, makalah jadi hancur nanti jadinya. Jadi bicarakan baik-baik. Biasanya responnya apa? Responnya adalah menolak. Pertama ya, menolak atau menangis. Itu adalah respon yang wajar dari mereka. Tapi kalau kita konsisten, lama-kelamaan itu bisa teratasi kok. Tetap konsisten dan jangan gampang luluh. Jadi ketika mereka menangis kenceng terus kita ya udah deh kasih aja, enggak, jangan boleh gitu. Jadi kita harus tetap konsisten, biarkan mereka menangis, berikan waktu pada mereka untuk meluapkan emosinya. Misalnya gini, pengen nggak boleh ya dek, nanti kamu sakit perut misalnya, terus mereka nangis kenceng, kita ya udah biarin aja, kita bilang ya udah kamu mau nangis silahkan menangis, ibu kasih waktu kamu menangis ya, kalau sudah menangis sudah lega nanti balik lagi ke ibu ya, ngobrol lagi yuk, main lagi yuk. Seperti itu bisa jadi salah satu cara alternatif bagaimana menghadapi anak yang tantrum. Banyak orang tua yang susah menerapkan teknik ini, tegas dan konsisten. Mungkin banyak juga di luar sana orang yang berpikiran, jangankan orang, neneknya aja pasti mikir, ih kamu kok tega banget sih sama anak kamu, tinggal dikasih kok, apa susahnya daripada nangis. Ini sering banget terjadi, dan itu pun terjadi pada saya dan keluarga saya gitu. Tapi kalau kita ngalah gitu aja, ya seperti saya bilang tadi, anak bakal terus ngulangin ini di kesempatan-kesempatan yang lain. Tapi kalau kita tegas, konsisten, dia akan tahu, oh ya udah deh, ternyata nggak mempan nih. Kalau ngerayu mama dengan cara seperti ini, ngerayu ibuku dengan cara seperti ini, ternyata aku nangis-nangis nggak mempan nih, ya udah dia nggak akan ngulangin lagi. Jadi nanti lama-lama dia juga ngerti dan dia bisa diajak kompromi. Secerdas itu loh anak kalian itu. Anak kalau udah luap emosinya, dia udah nangis, dia udah ngamuk misalnya ya, dia sudah lepaskan semua amarahnya, lama-kelamaan juga apa, datang lagi kok ke kita, percaya ya kan? Ketika mereka sudah nangis, sudah melepaskan apa yang mereka rasakan, mereka kesel nih sama mama gue nih, misalnya kayak gitu ya. Lama-kelamaan apa? Nggak lama-kelamaan deh, nggak nyampe 5 menit datang ke kita, datang peluk-peluk lagi, cium-cium lagi, ya kayak gitulah yang namanya balita. Tetap ibunya itu adalah dunianya. Jadi jangan takut ya, misalnya anaknya dikabur atau apa, enggak. Anak balita pasti balik lagi sama ibu atau sama bapaknya. Nah, ketika mereka sudah kembali tenang, kita sambut positif mereka. Kita peluk, kita belai, kita beri pengertian, sehingga lama-kelamaan mereka akan tahu mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Dan mereka juga belajar bagaimana cara mengendalikan diri. Sebagai orang tua, kita benar-benar harus menghindari kata-kata negatif ketika anak kita sedang tantrum. Jangan sampai usahakan, jangan sampai ada kata-kata dasar kamu anak cengeng, dasar kamu bikin repot aja. Sebisa mungkin jangan keluar kata-kata seperti itu, karena percuma aja. Itu hanya bisa menjadi bumerang buat kita sendiri, dan perilaku anak kita juga nggak akan bisa berubah. Yang bisa merubah perilaku mereka adalah bagaimana kita bisa konsisten dan tegas untuk menghadapi mereka. Dan perlu diingat, teman-teman juga harus ingat bahwa anak kita yang sekarang mungkin sedang tantrum, yang sekarang mungkin sedang main, yang sekarang mungkin sedang memeluk kalian, mereka adalah anak yang baru berusia 2 tahun, baru 3 tahun, baru 5 tahun, dan mereka perlu masih banyak belajar. Dan kita sebagai orang tua harus bisa menjadi orang tua yang lebih sabar lagi. Ini khusus ya, bercermin pada diri saya sendiri. Saya juga harus bisa lebih sabar lagi menghadapi Musa. Saya juga sering kok lepas kendali ketika mungkin terlalu pusing dan terlalu gimana, namanya juga manusia biasa. Tapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Ini sudah terjadi pada kehidupan saya dan benar-benar prakteknya beneran dilakukan dan hasilnya juga bagus untuk anak saya. Saya berani sharing ini sama teman-teman karena saya sudah menerapkan metode ini. Jadi ketika itu anak saya lagi kita lagi jalan-jalan nih ke mall. Terus ada toko mainan kan, yang namanya anak kecil lihat mainan pasti seneng banget. Terus dia minta mainan sama saya, "Ambu, Dede pengen beli mainan baru." Terus saya jawab, "Mainan kamu di rumah masih bagus-bagus, nggak ada yang rusak. Nanti kalau mainan kamu ada yang rusak atau kita punya rezeki, baru kita beli mainan baru." Dan respon dia jawab gini, "Gitu ya Bu, ya udah deh nggak apa-apa, main yang ada di rumah aja." Terus saya tanya, "Nggak apa-apa ya nak, lain kali ya kalau kita punya rezeki kita beli mainan, kita ke mall lagi kita beli mainan." Terus dia bilang, "Iya nggak apa-apa." Ya udah,
semulus itu gitu loh jika kita konsisten menerapkan metode ini. Agar ilmu yang kita baca atau kita pelajari ini berhasil, syaratnya adalah kompak. Jadi ayah dan ibu harus kompak dalam menerapkan pola asuh anak. Kalau nggak kompak, mau pakai metode A, B, C, D, yakin deh bubar, nggak akan berhasil. Anak akan tetap dengan perilaku buruknya, orang tua juga mungkin egois dengan keinginan mereka. Jadi syaratnya hanya satu, apa? Kompak antara ibu dan ayah. Ketika ibu mendidik, ayah ikut mendidik, tidak ikut membela, tidak ikut membenarkan ketika anaknya salah ya. Jadi dua-duanya harus benar-benaran kompak, jangan menyalahkan satu sama lain. Jadi anak tidak akan memilih satu perlindungan ketika dia dimarahi ibunya karena suatu kesalahan, dia akan lari kepada bapaknya yang membela dia. Ini nggak akan matching. Jadi kamu mau pakai metode ABC juga nggak akan beres, nggak akan berhasil. Makanya perlu belajar, sama-sama belajar, perlu sama-sama diskusi, sharing bagaimana cara mengasuh anak. Jadi kekompakan itu adalah nomor 1. Tujuannya apa? Seperti ini, tentu saja membentuk karakter yang baik. Siapa sih orang tua yang nggak mau punya anak yang kurota ayun? Itu benar-benar cita-cita semua orang tua kan, dimana anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, berkarakter yang baik, itu tujuan utamanya. Maka dari itu sebagai orang tua kita persiapkan diri kita banyak belajar ilmu-ilmu yang baik dan kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah apa yang kita impikan akan terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Oke, gitu aja deh kayaknya sharing-sharing dari Ambunya Musa. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka, silahkan like dan share video ini ke media sosial kalian. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya.